Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah revolusi industri. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan besar dan mendasar terhadap cara manusia dengan memproduksi barang. Hal ini membuat perubahan pada tantangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Revolusi Industri 1.0 berlangsung dari tahun 1760 sampai 1840. Inggris adalah pelopor dari revolusi ini, ditandai dengan mesin uap oleh James Watt. Mesin uap banyak digunakan pada industri tekstil, pertanian, pertambangan, transportasi, hingga ke manufaktur. Pada era ini terjadi produksi massal yang menyebabkan naiknya pendapatan per kapita negara-negara hingga 6 kali lipat, serta perubahan industri dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin yang berdampak pada massal, demo tuntutan lapangan pekerjaan, dan pencemaran lingkungan akibat asap mesin uap dan limbah pabrik. Revolusi Industri 2.0 mulai pada tahun 1870 hingga 1914 dan ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Pada tahun 1908, Henry Ford mengubah proses produksi mobil di pabriknya dengan menciptakan mini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan. Hal ini membuat produksi mobil lebih efisien dan membuat harganya juga lebih murah, dan membuat Ford menguasai pasar-pasar mobil dengan kesat. Pemanfaatan tenaga dari mesin uap akhirnya beralih sedikit demi sedikit ke proses produksi dan ban berjalan. Revolusi Industri 3.0 dimulai pada tahun 1960 hingga 2010, ditandai dengan munculnya teknologi digital dan internet. Komputer pertama bernama Colossus dikembangkan di era Perang Dunia Kedua, sehingga mesin untuk memecahkan kode buatan si Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, baru muncul penemuan semikonduktor, disusun transistor, lalu intergalactic jet. Pada era ini juga terjadi perubahan seperti merekam musik yang dulunya menggunakan kaset beralih menggunakan CD, dan menonton film di video player beralih menggunakan DVD player. Revolusi Industri 4.0 dimulai pada tahun 2000. Mesin-mesin yang semula menggunakan operator beralih menjadi full automatic. Semakin banyak industri yang mengandalkan penyimpanan cloud, big data, cognitive computing untuk perhitungan-perhitungan yang rumit. Semuanya juga serba internet. Banyak data yang bisa dikirim melalui internet. Contoh pada penerapan revolusi 4.0 ini adalah menjaga pintu parkir yang menggunakan e-parking, Google yang mengembangkan shoulder fill car, dan menggunakan sistem cloud seperti Sofen, akuntansi, dan juga pengarsipan. Nah, itu dia sejarah revolusi industri yang sudah pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Setiap era memiliki positif dan negatifnya sendiri-sendiri, dan revolusi industri tidak akan pernah berhenti berkembang seiring jalannya waktu. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu.